Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Tegar TV, di mana saja Anda berada, tentunya sore hari ini kita kedatangan tamu dalam rangka untuk dialog spesial di Tegar TV. Tentunya beliau ini bukan pertama kali, Pak Dr. Hewan Hasan Abdullah Senjata ini sudah berkali-kali. Ya. Artinya sudah berkali-kali memberikan informasi kepada pemirsa Tegar TV di mana saja Anda berada. Tema kita pada sore hari ini yaitu bagaimana cara menghadapi penyakit rabies pada hewan penular rabies atau HPR. Nah, untuk itu tentunya tema ini akan dikupas tuntas oleh Pak Dr. Hewan Hasan Abdullah Senjata di 1 jam ke depan. Siap. Selamat sore Pak Dr. Hewan Hasan Abdullah Senjata. Selamat sore Pak Thohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita langsung saja. Ini ada 4 sesi. Tentunya sesi pertama ini Pak Dr. Hewan, kita akan mengupas yaitu apa itu penyakit rabies, bagaimana penyebarannya dan binatang perantaranya. Silakan untuk menjelaskan. Baik, terima kasih Pak Thohir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu. Di sini kami dari Balai Veteriner Lampung. Oke. Ingin menyampaikan masalah rabies. Ya. Jadi terus terang aja Pak Thohir, ini di tahun 2023 ini, tahun kemarin itu, ini banyak kasus orang tergigit kucing, Pak. Biasanya kan, biasanya kan anjing biasanya itu. Nah ini kok sudah di Bandar Lampung itu ada 3, kemudian di Metro itu ada 3, kemudian ada Lampung Tengah ada 1 itu, ada 7 sudah itu. Itu malah kucing. Biasanya kan ini biasanya anjing. Lah ini kok malah kucing gitu loh. Ya itu makanya, waduh. Memang jadi rata-rata itu kan sampel yang dibawa ke tempat kami itu. Itu kan rata-rata jadi kucing menggigit manusia atau apa itu pemiliknya. Nah kemudian apa itu memang untuk rabies ini biasanya kalau dia itu sudah terkena rabies, itu nanti biasanya diobservasi selama 14 hari. Itu nanti biasanya akan mati kucingnya. Setelah mati itu nanti otaknya dibawa ke tempat kami. Lah kemudian kami periksa, kami uji pakai uji FAT untuk memastikan kira-kira itu rabies atau bukan. Gitu. Ternyata sekali lagi ini Masya Allah ini ternyata di Bandar Lampung, di Kota Metro, termasuk ada di Lampung Tengah 1 itu positif ini yang itu. Makanya waduh ini menjadi semacam apa itu perhatian kami. Soalnya sekali lagi ini zoonosis dalam artian kan apa itu banyak manusia yang tergigit oleh yang HPR ini, hewan penular rabies ini. Memang itu banyak yang meninggal bermasalah seperti itu. Jadi kalau misalnya itu tidak cepat untuk ditangani dengan baik. Jadi dalam artian memang yaitu itu harusnya kan kalau misalnya itu ada manusia yang tergigit anjing, kucing atau kera, itu harus segera dicuci, Pak. Cuci, pakai air mengalir, pakai sabun atau deterjen gitu, Pak. Nah, dengan harapan kalau sudah dicuci, ya insya Allah itu nanti kan apa itu pada larut lemak-lemaknya, termasuk di dalamnya itu virusnya itu akan larut, Pak, sehingga apa itu tidak masuk ke tubuh manusia. So, emang ini yang apa itu virus rabies ini, ini akan menyerang
saraf manusia, otak. Jadi nanti ngalir misalnya itu di kaki gini, Iya, terus nanti iya. naik lewat tulang belakang, Oke. belakang naik ke otak, Iya. masuk otak ya meninggal itu biasanya seperti itu. Iya, iya, iya. Itu. Iya. Jadi apa itu memang menjadi keprihatinan kami sebagai balai veteriner. Yang jelas memang ini jelas butuh kerjasama kami. Iya. Ya, baik itu dengan dinas peternak yang menangani peternakan, Oke. maupun dengan termasuk yang dinas kesehatan. Iya. Memang ini kan harus kerjasama untuk menangani masalah rabies ini, Pak. Iya. Saya sekali lagi ini ya apa itu memang kalau dari hewannya jelas Ya. itu nanti dari dinas peternakan. Nah, untuk manusianya itu jelas kan dari dinas kesehatan itu. Ya. Jadi memang sebetulnya sudah ada kerjasama atau one health Iya. untuk masalah apa itu penanganan rabies ini. Iya. Jadi sekali lagi memang kita harus waspada betul Iya. agar jangan sampai atau hewan-hewan kita itu terkena rabies. Soalnya Ya, sekali lagi kalau sudah ya. terkena rabies, Ya. kemudian itu nanti misalnya itu Iya. menggigit ke manusianya, lah itu nanti yaitu Ya. kebanyakan biasanya kalau memang itu kalau di manusia sih gejalanya Iya. nggak seperti di anjing ya, nggak Ya. seperti di hewan ya. Ya. Hewan paling kalau misalnya hewan kena rabies paling setelah 14 hari mati. Ya. Tapi kalau manusia bisa itu nanti 2 minggu berikutnya, bisa sebulan berikutnya, baru muncul gejala, terus Ya. baru 3 bulan berikutnya Ya. muncul gejala. Jadi memang ya tergantung itu nanti dekat enggaknya sama saraf otak. Oh. Semakin dekat ya semakin Ya. cepat gitu. Ya. Kalau terus semakin misalnya gigitnya semakin parah, ya itu nanti semakin cepat. Makanya kan banyak kasus Banyak kasus. itu anak-anak yang kena. Soalnya kan Anak-anak, kalau anak-anak iya, kan iya. ya itu ya kan ya kalau anak berarti kan Iya. dalam tanda petik tingginya kan paling sekitar 1 meter gitu, Iya, iya. terus digigit bisa di kaki gitu, Iya. sudah merembet ke otak itu. Iya. Akhirnya apa anu tuh banyak yang meninggal, Meninggal, seperti iya. iya nggih. Iya. Baik Pak Dokter Hewan Hasan Abdullah Sunyata, Kepala Balai Veteriner Provinsi Lampung. Ya. Veteriner Lampung. Kota Lampung. Iya. Tadi dijelaskan. Lalu ini perlu juga penjelasan kalau kita di Indonesia, provinsi yang bebas rabies barangkali di mana saja. Iya, nggih betul nggih. Iya. Mas sekali lagi emang ya itu ya. Emang sekarang kita itu kan ada 38 provinsi ya, dengan sekarang 38 Papua itu provinsi, iya. mekar itu maksudnya Iya, kan iya. Papua sekarang kan dari 2 menjadi 8 ya, Oke. jadi 6, jadi kan tambah 4. Ya. Memang yang alhamdulillah masih bebas itu kalau wilayah kerja kami itu di Ya. Bangka Belitung. Bangka Belitung. Terus ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Iya. DIY, DKI itu juga bebas. Terus Kepulauan Riau, terus yang di Papua itu Pak, Papua sekarang Iya. jadi makanya dari 2 menjadi 6 itu Iya. termasuk yang bebas. Jadi makanya sekarang ada 12 yang bebas. Gitu. Bebas, iya, iya. Dan memang kalau Lampung sih ya ada Pulau Pisang. Pulau Pisang. Itu juga bebas. Kemudian yang sekarang kalau di Bengkulu ada Pulau Enggano, Iya. itu juga dibebaskan dalam artian kami bebaskan. Soalnya kan itu nanti apa itu butuh keputusan Menteri Pertanian bahwa Iya. misalnya Pulau Enggano bebas, Iya. kemudian Pulau Pisang bebas. Dan Bebas, sekarang iya. yang berjuang untuk bebas itu Pulau Sebesi itu kami baru berjuang. Ini sudah nyampe di Jakarta sih untuk semacam dokumennya Oke. untuk pembebasan. Dan mungkin termasuk yang gencar sekarang itu Palembang. Kota Palembang juga mereka juga gencar. Palembang. Oh. Ya, Kota Palembang itu juga gencar untuk membebaskan. Mudah-mudahan ini tahun terakhir ini. Tahun terakhir mudah-mudahan betul-betul bisa bebas. Iya. Sehingga sekali lagi memang kalau bebas berarti kan bukan daerah endemis. Iya. Dan mungkin yaitu apa itu pengaruhnya Iya. jelas apa itu HPR itu APR ya. tidak membahayakan kalau Iya. yang untuk daerah-daerah bebas seperti itu. Iya. Mungkin seperti itu nggih. Hewan penular rabies ini ya. Nggih. Iya, Sekali iya, lagi kalau iya. misalnya itu kalau daerah kayak yang di Pulau Pisang, Pulau Pisang. terus Pulau Enggano itu
anjing, kucing, anunya tuh nggak berbahaya. Iya. Lain dengan misalnya sekarang ya kota metro, Lampung ini, Iya. ya akhirnya kan karena memang ada beberapa yang menggigit dan memang kami periksa laboratorium ternyata positif. Iya. Berarti memang kita darah endemis, ya Iya. berarti mau nggak mau kita harus waspada. Untuk Waspada. oke, gitu. Baik, Pak Dokter Hewan Hasan Abdullah Senjata, karena waktu Iya. 15 sesi, kita Iya. sesi pertama kita sampai di sini, nanti kita lanjut ke sesi kedua. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Tegar TV.